Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan bisnis yakni toko roti Bunga Mawar Putih Bakery and Cake yang dimana usaha ini terletak di Jalan Raya Semengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, toko roti ini berdiri sejak tahun 2010 yang dimiliki oleh Pak Charlin, di mana bisnis ini memang bisnis yang bergerak di bidang makanan, khususnya pembuatan roti. Nah, untuk sejarah dari perusahaan ini, toko roti Bunga Mawar Putih Bakery and Cake ini berdiri pada tahun 2010 dengan status pemilikan sendiri yang dimana letaknya di Jalan Raya Semengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nah, toko roti Bunga Mawar Putih ini perusahaan yang bergerak di bidang makanan, khususnya produk roti, di mana toko roti ini mempunyai sekitar 60 karyawan produksi dan 18 karyawan dengan 6 orang sebagai kasir dan 2 admin utama dan 10 karyawan untuk melayani konsumen. Nah, bermula dari hobi yang kemudian ditekuni untuk dilanjutkan sebagai usaha. Nah, pemilik toko yang bernama Pak Charlin ini tertarik untuk mulai mengembangkan toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini. Nah, Pak Charlin sendiri berperan langsung dalam proses produksi pembuatan roti, sedangkan yang lain berperan sebagai pengawas aktivitas penjualan secara keseluruhan. Nah, sejak awal berdiri toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini, toko ini menjual produk yakni roti dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan toko roti pada umumnya. Dengan merek Bunga Mawar Putih Bakery, hal ini menjadikan roti Bunga Mawar Putih Bakery ini sebagai produk ciri khas dari kota Mojokerto, khususnya di daerah Jatirejo. Baik, berikut adalah beberapa foto dan gambar dari produk toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini yang sudah tersusun rapi dan terletak di store untuk dijajakan kepada para konsumen. Selanjutnya yaitu profil produk. Terdapat sekitar 29 jenis-jenis produk utama yang dijual oleh toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini. Yang pertama mini vanilla top dengan harga 3.500, lapis Surabaya slice harga 6.000, sisir Civic Message harga 1.000, mocha cake segitiga 8.500, Civic Message 2 harga 1.200, ada kam-kam dengan harga 5.000, pastry pisang keju harga 8.000, pastry pisang coklat harga 8.000, gulung meses 4.000, gulung abon 4.000, gulung coklat 4.000, banana cake keju 5.000, chiffon slice 4.000, ada muffin coklat 5.000, muffin keju 5.000, dan kue souffle dengan harga 5.000. Selanjutnya yaitu delicious keju kering dengan harga 10.000, delicious topping 10.000, roti banana isi 8 dengan harga 10.000, bari banana bulat manis 8.000, bajul via 10.000, bajul mesis dengan harga juga 10.000, 9 rasa via harga 10.000, 9 rasa kacang juga 10.000, 9 rasa topping manis dengan harga 10.000, blader manis dengan harga 6.000, blader manis 2 dengan harga 6.000, roti selai dengan harga Rp4.000, dan blader Bali dengan harga Rp6.000. Selanjutnya yaitu distribusi penjualan. Distribusi penjualan produk roti ini diutamakan melalui offline store yang terletak di depan pabrik itu langsung. Selain itu, pemilik juga telah memulai berjualan secara online, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, sehingga rata-rata konsumen didominasi oleh wisatawan dari dalam kota seperti rombongan ibu PKK, rombongan TK dan PAUD, dan masyarakat sekitar. Selain itu, penjualan produk roti ini juga didistribusikan ke luar kota seperti Jombang, Pasuruan, Nganjuk, Tuban, Lamongan, dan sebagainya.
apabila terdapat pesanan untuk acara-acara besar dari luar kota tersebut. Selanjutnya konsumen, karena letak store yang dekat dengan area wisata seperti candi-candi yang terletak di daerah Trawulan tak jauh dari store, sehingga banyak masyarakat dan wisatawan yang berkunjung untuk membeli oleh-oleh setelah berlibur di daerah Trawulan tersebut. Selain wisatawan itu juga ada seperti rombongan ibu PKK, rombongan sekolah dari TK, taman kanak-kanak atau PAUD, dan masyarakat yang berasal dari dalam kota seperti Mojokerto dan sekitarnya. Selanjutnya, karyawan yang terdapat pada toko roti bunga Mawar Putih Bakery ini terdapat sekitar 40 karyawan aktif, di mana pada bagian produksi terdiri dari 22 orang, admin utama 2 orang, kasir dengan 6 orang, dan yang melayani konsumen secara langsung terdapat 10 orang. Baik, selanjutnya adalah kondisi tempat usaha dari toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini, yang dimana di gambar tersebut menunjukkan tata letak dari store itu sendiri. Yang kedua adalah bagian produksi, ketiga adalah foto dari kelompok kami ketika melakukan pengunjungan ke store secara langsung, dan keempat adalah foto dari produk toko roti ini sendiri, dan yang terakhir adalah kunjungan dari konsumen toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini. Kemudian di sini terdapat laporan laba rugi toko roti Mawar Putih Bakery. Pendapatannya 220 juta. Adanya harga pokok produksi atau HPP meliputi beban bahan baku 50 juta, beban pendukung produk 5 juta, dengan total harga pokok produksinya 55 juta. Lalu juga terdapat laba kotor senilai 195 juta. Beban operasional meliputi beban karyawan 75 juta dengan pendapatan bersih operasionalnya 120 juta. Lalu beban non operasional meliputi beban listrik senilai 5.500.000, beban lain-lain 2 juta dengan total beban non operasional yaitu 7.500.000. Lalu pendapatan bersih sebelum pajak yakni Rp112.500.000. Lalu untuk pajak 10% yaitu Rp11.250.000. Lalu terdapat pendapatan bersih setelah pajak yaitu Rp101.250.000. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ada 4. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar digunakan untuk melihat potensi dari target market untuk menentukan lokasi yang paling tepat dan tinggi pengunjung, serta melihat kompetitor lainnya dari bisnis tersebut. Dengan cara riset pasar akan dilakukan secara offline dan online, lalu hasil riset itu akan berupa kompetitor, daftar harga pesaing, maupun lokasi yang paling strategis. Lalu strategi yang kedua, membuat branding dari produk dan usaha, yaitu menjalankan diskusi dan tukar pikiran yang bertujuan untuk membuat branding yang paling tepat dan sesuai dengan image yang ingin ditampilkan oleh toko roti Bunga Mawar Putih Bakery. Salah satunya adalah menentukan desain sesuai dengan hasil riset market yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga, membuat soft opening. Toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini melakukan soft opening untuk mengetahui minat serta antusias pasar. Soft opening ini dilakukan dengan memberikan harga promo serta berbagai merchandise dari usaha. Lalu yang keempat, membuat sosial media. Pembuatan sosial media ini untuk media utama yang digunakan dalam promosi demi kelancaran dan keberlangsungan bisnis toko roti Bunga Mawar Putih. Dengan cara membuat media sosial yang sesuai dengan minat pasar seperti Instagram yang paling sering digunakan oleh anak-anak remaja pada saat ini, dan menentukan materi serta konten yang akan ditunjukkan. Ya, selanjutnya ada persaingan. Persaingan antar usaha dapat dilihat dari segi kualitas barang yang diproduksi, kuantitas, kinerja usaha, pemasaran akan barang, dan sebagainya. Dalam usaha toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini telah dibuat produk roti dengan rasa yang tak kalah enak, varian rasa yang beraneka, ukuran roti yang beragam, dan tentunya dengan harga yang lebih rahma di kantong, yang tentunya dengan harapan disukai dan dibeli oleh masyarakat. Untuk promosi produk roti ini tidak hanya dilakukan secara online melalui Instagram, tetapi toko roti ini juga sering menerima sponsor untuk acara-acara di sekolah sekitar. Mencari daerah pemasaran yang lebih luas seperti mengikuti bazar di daerah kampus atau sekolah terdekat. Dan yang terakhir dari segi pelayanan,
Usaha ini mengutamakan kepuasan konsumen dengan menerima order by chat maupun secara langsung datang ke toko, sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk di toko roti ini. Selanjutnya ada kebutuhan modal kerja. Dalam suatu bisnis tentu diperlukan modal untuk mengembangkan usaha agar lebih efisien secara produksi maupun ekspansi. Adapun diantaranya yaitu yang pertama ada oven gas pemanggang roti dan kue yang seharga Rp32.395.000. Lalu yang kedua ada mixer yang seharga Rp22.870.000. Yang ketiga ada alat prover atau pengembang adonan yang seharga Rp15.925.000. Yang keempat ada meja stainless for bakery yang seharga Rp4.670.000. Yang kelima ada dog sitter yang seharga Rp42 juta. Lalu yang keenam ada dog divider yang seharga Rp25.450.000. Lalu yang ketujuh ada rak loyang seharga Rp9.980.000. Yang kedelapan ada loyang yang seharga Rp1.500.000. Yang kesembilan ada timbangan yang seharga Rp980.000. Dan yang ke-10 ada mangkok stainless steel yang seharga Rp168.000. Serta adanya agunan yang berupa sertifikat tanah dan bangunan senilai Rp550 juta sebagai jaminan dalam kredit ini. Selanjutnya laporan neraca toko roti Mawar Putih Bakery per Oktober 2022. Ada aset lancar yaitu kas 50 juta, bank 150 juta, persediaan 100 juta. Jadi jumlah aset lancar yaitu 300 juta. Aset tetap ada tanah dengan 200 juta, bangunan 350 juta, mesin-mesin 50 juta, dan peralatan 55 juta. Total aset tetap yaitu 655 juta dengan total aset lancar ditambah aset tetap yaitu 955 juta. Selanjutnya kewajiban. Ada jangka pendek, utang usaha 150 juta, utang gaji 95 juta. Untuk total jangka pendeknya yaitu 245 juta. Jangka panjang ada utang bank yaitu 350 juta. Total jangka pendeknya jadi 350 juta. Ada modal 360 juta. Jumlah modalnya jadi 360 juta. Selanjutnya total kewajibannya yaitu balance dengan total aset yaitu sebesar 955 juta. Selanjutnya rasio keuangan toko roti Mawar Putih Bakery per Oktober 2022. Yang pertama cash ratio dengan rumus kas dibagi utang lancar yaitu sebesar 20,41. Current ratio aset lancar dibagi utang lancar dengan hasil sebesar 122,45. Selanjutnya ada aset turnover dengan rumus penjualan dibagi total aset hasilnya 26,18. Debt to asset ratio dengan rumus total utang dibagi aset hasilnya 62,30. Debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi total ekuitas hasilnya 165,28. Yang selanjutnya gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan hasilnya 78,00. Next ada operating profit margin yaitu laba operasional dibagi penjualan dengan hasil 48,00. Selanjutnya net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dengan hasil 40,50. Selanjutnya return on asset atau ROA yaitu dengan rumus laba bersih dibagi total aset hasilnya 10,60. Yang terakhir ada return on equity atau ROE
dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Hasilnya 28,13. Baik, selanjutnya adalah analisa kemampuan bayar dari toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini, yang dimana modal kerja yang dibutuhkan pada awal pembukaan adalah sekitar 155.938.000 dengan margin 20%, maka didapatkan 31.187.600 dengan angsuran secara keseluruhan adalah Rp187.125.000, yang dimana jika dihitung secara per bulan atau 36 bulan, maka angsurannya sebesar Rp5.197.933. Nah, setelah memperhatikan analisa pasar, teknis, manajemen, dan analisa kuantitatifnya yang meliputi laporan keuangan dan laba rugi, disertai dengan analisa kemampuan bayarnya, maka kesimpulannya perusahaan ini, toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini, layak untuk diberikan pembiayaan. Dengan demikian, maka kami mengusulkan kepada Komite Pembiayaan agar proposal kredit pembiayaan ini dapat disetujui sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.